Yang kita hormati serta kita muliakan sesepuh kita Tarekat Qadiriyah Wanaksabandia, yaitu Bapak Haji Syafi, serta yang kita hormati, kita muliakan Sekretaris Umum Yayasan Khotibiyah Sambas, yaitu Bapak Dr. Adnan Mahdi, serta kita hormati, kita muliakan koordinator TKN kita untuk Kecamatan Tebas, Bapak Ustadz Salam, serta bapak-bapak haji, bapak-bapak, adik-adik yang dirahmati Allah. Jadi alhamdulillah pada kesempatan itu kita dapat berkumpul. Mudah-mudahan kita berkumpul itu selalu dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, selalu dicurahkan rahmatnya serta ridhonya Allah, baik di dunia lebih lagi di akhirat nanti. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada kesempatan itu kita sedikit berbicara tentang ruh. Di sini ada 4, ada qalbun, bahkan ada sodrun aja di sini. Sodrun itu artinya dada. Kemudian di dalam sodrun ini biasa disebut dengan qalbun, hati. Kemudian di dalam hati ada yang biasa kita sebut dengan ruh. Kemudian di dalam bagian ruh lagi ada akal. Kemudian didampingi oleh nafsu. Jadi letak hati itu, apa kata Nabi, bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Inna fil jasadi mudghah, kata Nabi, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Segumpal daging, kalau dagingnya bagus, bagus juga. Kalau jelek, maka jelek juga lah tubuh tersebut. Apa kata Nabi? Wahiyal qalb, dan dia adalah hati. Jadi hati di situ adalah segumpal daging. Tapi menurut Imam Al-Ghazali ada 2. Yang segumpal daging yaitu jasmaniyah, kemudian yang kedua adalah rohaniyah. Rohaniyah itulah yang biasa disebut dengan hati yang sebenarnya. Nah, di dalam hati itu ibarat perumahannya. Ibarat rumah, penghuninya adalah ruh. Penghuninya adalah ruh. Nah, ruh itu mempunyai anggota. Dia tidak terpisah dengan yang lain. Anggotanya adalah akal dengan nafsu. Sebenarnya akal dan nafsu itu satu. Akal itu menuju kepada kebaikan, kalau nafsu biasanya menuju kepada ke arah hal yang tidak baik. Kalau nafsu itu menang, maka akal akan kalah dan tidak berkutik dia. Maka nafsu itu menjadi jahat. Kemudian apabila akal itu menang, maka nafsu akan ikut menjadi baik, yang jelek akan tidak berkutik. Jadi ruh itu adalah satu tadi. Jadi tidak terpisah. Ruh, akal dan nafsu itu adalah satu, ibarat satu tubuh. Jadi ruh itu terbuat dari nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur Muhammad. Kemudian nur Muhammad kata kita yang lalu dijadikan dari nur zatnya Allah. Nur zat Allah itu adalah
zat Allah sendiri. Dari zat Allah sendiri. Jadi ruh itu adalah makhluk. Jadi dia bukan Tuhan. Cuma dia hanya milik Tuhan. Dia bukan Tuhan, tapi milik Tuhan. Ada pemahaman bahwa ruh itu adalah Tuhan. Ruh itu adalah Tuhan. Sehingga kalau apabila ruhnya dah suci katanya, maka kita tak perlu lagi menyembah Allah, karena sudah menjadi Allah. Ia mendapat dihindari hal yang semacamnya. Kalau dikhawatirkan jadi Fir'aun, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun, aku itu adalah Tuhan yang maha tinggi, yang paling tinggi. Walaupun beda antara Fir'aun dengan kita, beda. Tapi kan sama dah, pengakuannya sama. Yang nak kita garis bawahi bahwa ruh itu adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah sendiri dari nurnya, lewat nur Muhammad. Muhammad itu maksudnya nur yang terpuji. Jadi dari sifatnya. Jadi bukan dari zatnya, bukan dari zat, tapi dari sifatnya Allah, yaitu sifat nur. Karena Allah itu adalah Allahu nurus samawati wal ardh. Allah mempunyai nama yaitu An-Nur, yaitu cahaya. Karena ibarat aura Allah luar biasa. Nabi Muhammad pada saat Isra Mi'raj ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, pada saat engkau Isra dan Mi'raj, engkau kan melihat Allah. Iya, aku melihat nurnya, kata Rasulullah. Hadis sahih. Jadi aku melihat nurnya. Nah, dari nur ialah tercipta Nur Muhammad, kemudian jadilah dia ruh dan alam semesta. Jadi bukan ruh kita tolen yang diciptakan oleh Allah lewat ia, tapi ruh seluruh makhluk. Jadi makhluk semuanya pakai ruh. Cuma bedanya nanti ruh kita dengan ruh binatang ya ada beda sikit. Ndak pakai akal, ndak dilengkapi dengan akal ruh ya. Mau dia lengkapi dengan akal kalah gitu. Nang samut bukan lagi banyak, bukan lagi santai gitu kan nyek kibaskan deh. Mau dia beakal kan aduh nah. Ngape kita takaan benikahan be kandang deng ye. Benikahan tah saruan ke kalung deng ye kan ni. Lalu tiba-tiba gampe kita kan ye. Mun dia berakal balas dendam dia. Tapi karena dia tidak diberikan akal ruhnya di sia, maka dia tidak membalas. Jadi tumbuh-tumbuhan mempunyai ruh. Ruh itu adalah sifat hidup untuk menghidupkan sesuatu. Di sia. Jadi bukan kita tolen punya ruh. Lalu mun kita mengaku Tuhan bahwa ruh itu berasal dari Tuhan, ruh itu adalah Tuhan, berarti binatang jadi Tuhan juga. Karena ruh juga. Tumbuh-tumbuhan harus jadi Tuhan juga. Karena sama. Cuma beda kita diberi akal, ditambahkan akal. Kalau ruhnya malaikat, tidak ditambahkan nafsu. Nafsunya ada, tapi nafsu kamilah. Nafsul kamilah yang nomor 7 ya. Nafsu malaikat. Sampai yang mensucikan hatinya nanti terbebas dari hawa nafsu yang tidak baik, timbul nafsu yang paling baik adalah nafsul kamilah, maka samilah derajat kita dengan para malaikat dan bahkan lebih tinggi lagi. Jadi nafsu malaikat itu tidak tercemari.
Oleh sebab itu, maka orang banyak menganggap bahwa malaikat tidak mempunyai nafsu. Bukan tidak punya nafsu sebenarnya. Nafsunya tidak tercemari, udah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian punya nafsu ke? Tidak mau dia nak nganukkan tugas dari Allah. Malaikat Jibril turunkan disebabkan nafsu lah mau dia supaya derajatnya tetap bertahan. Jadi pada saat ruh kita berada di alam arwah, perkumpulan atau kampungnya arwah ruh, maka sebenarnya nafsu kita itu adalah nafsu kamilah, nafsu yang nomor 7. Nafsu yang sempurna. Karena di alam arwah masih belum ada yang membuat dia cacat. Masih bagus semuanya. Tugasnya pada saat dia hanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika dia disuruh pindah ke alam dunia untuk menempati perumahan ruh, yaitu jasad, maka dia mau, ada juga yang tidak mau. Yang itu yang mau kita pilih, mau. Maka pada saat ia dilahirkan ditentukanlah 4 perkara ya. Jodoh, kemudian kematiannya, rezekinya, kemudian nasib baik dan nasib buruknya. Nah, pada saat dia dilahirkan di bumi oleh orang tua kita masing-masing, oleh ibu, maka disitulah nanti udah akan tercemari nafsu tadi yang nafsu kamilah ya. Yang nomor 7 jadi nomor 1 waktu di alam arwah. Jadi tercemari, dia kacik udah mulai dia tercemari. Dia kacik dah pandai nyumpah. Karena karap yang ada yang didengarnya, kau bodohnya umur 3 tahun setengah 2 tahun udah pandai dinyebut bodoh. Dah mulai tercemari dia. Tapi masih dalam keadaan suci. Nomor 6 dia. Masuk jadi nomor 6. Lama-lama jadi remaja dan sebagainya, masih bagus dia masih. Tapi dah mulai tercemari, masuk dia nomor 6, nomor 5, kemudian nomor 4 lagi, nomor 3, nomor 2 itu udah mulai tercemari. Tapi masih ada kesadaran. Dia berbuat baik masih banyak, tapi kemudian pada saat dia melakukan hal yang dan baik, tapi cepat menyesal. Nah, kemudian dan terkendali lagi, makin banyak yang dilihat apa dan sebagainya, dewasa apa dan sebagainya, maka dia akan masuk kepada nafsu yang pertama, yaitu nafsu amarah. Jadi nafsu amarah itu adalah nafsu dari segala kejahatan. Menurang punya nafsu amarah, tidak dibersihkannya, ya selama ia juga dia akan berbuat kejahatan. Tapi dia menaik tingkat kedua, nafsu kedua, dia dah baik, cuma ada saat-saatnya dia melakukan hal yang tidak baik. Tiba-tiba lakai dia penuh dengan penyesalan. Nah, jadi tugas kita hidup di dunia itu, karena nafsu sudah tercemari, tidak seperti di alam arwah, maka tugas kita itu adalah di dunia untuk membersihkan nafsu-nafsu kita yang ada. Untuk membersihkan nafsu kita yang ada, sehingga nanti akan hilang nafsu yang jelek, akan timbul nafsu yang baik. Ningkat kedua dibersihkan lagi, ningkat ke nafsu yang ketiga, dibersihkan lagi ke 4, dibersihkan lagi ke 5, dibersihkan lagi ke 6, dibersihkan lagi ke 7, maka kita kembali seperti awal.
Mangkilah kita lahir, kata Nabi kan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci. Memang kita pada saat dikirim di dunia awalnya nafsu kita suci, yaitu nafsu kamilah. Si lalu nak melawan dengan Allah, si lalu nak membangkang dengan orang tua pada saat ia suci, masih bersih, ternodai. Oleh sebab itu kita dewasa itu membersihkanlah nafsu amarah kita. Mudah-mudahan nanti terkikis perlahan-lahan akan hilang. Nah, ya. Dengan apa kita mengkikisnya? Yaitu dengan zikir kepada Allah. Inna likulli syai'in saqalah wa saqalatul qalbi zikrullah, kata Nabi. Sesungguhnya tiap-tiap sesuatu itu ada alat pensucinya. Alat pensuci hati, kata Nabi, adalah zikir kepada Allah. Zikir apa yang terafdal? Yaitu zikir la ilaha illallah. Afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud doa alhamdulillah, kata Nabi. Jadi seabdul zikir itu adalah la ilaha illallah, dan seabdul doa adalah alhamdulillah. Jadi doa tang terlalu dibaliki, lalu alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wajar, karena alhamdulillah termasuk induknya doa, maka setiap kali kita doa pasti diakhiri dengan alhamdulillah. Hebat orang mula anak ya, mula ujung doa ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah itu adalah induknya seutama-utama doa. Ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Jadi besar pahala berdoa. Walaupun tidak dikabulkan, doa pahala tetap muncul. Apa yang dikabulkan, pahala pun tetap muncul juga. Nah, di situ roh itu adalah sejenis cahaya. Jadi bukan seperti tubuh kita itu yang terbuat dari tanah. Cahaya. Dia macam ibarat sinyal dalam TV ya. Dia menembus ke mana-mana. Dia menembus ke mana-mana. Jadi roh itu masuk ke dalam tubuh, bukan di jantung tolen, dia bukan, tapi dia menyerap kepada seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Oleh sebab dia ada 7 lataif. Nah, jadi roh itu sepasang dengan bentuk tubuh kita, sepasang. Cuma dia berbentuk cahaya. Kalau badannya kita itu ya berbentuk macam nak kita itu, tapi berbentuk cahaya. Sami paras dengan kita. Sami. Nah, jadi dia muat seperti ya, sami parasnya. Mangkilah kadang-kadang ada orang bisa melihat yang serupa dengan dia. Nah, ruh serupa dengan wajah masing-masing. Nah, yang nak kita beri garis bawahi juga di situ, ruh akan berbeda dengan jin. Ruh akan berbeda dengan setan. Misal gitu. Bisa ke seseorang akan melihat ruh orang-orang yang telah meninggal, bisa dengan seizin Allah. Jadi roh nanti diberi izin oleh Allah untuk menemui sesuatu, orang-orang tertentu. Bisa kayak diajak bicara, bisa. Usah nak jauh. Yang jelas Nabi pernah Isra Mi'raj. Nabi kan hidup pada saat dia. Langsung di langit pertama jumpa Nabi Adam. Ruhnya Nabi Adam. Langit kedua jumpa Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit ketujuh jumpa Nabi Ibrahim. Langit keenam jumpa Nabi Musa. Nabi Musa yang banyak berdialog dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa memberi nasihat.
Berarti roh itu bisa memberikan nasihat kepada seseorang. Ya. Nah, sekarang yang nak kita nokkan, bisa ke roh dipanggil. Nak manggil roh yang payah tanpa seizin Allah. Ya, tapi banyak orang yang manggilnya dimasukkan ke dalam badannya, jadi macam nak kesurupan. Apa kayak roh? Kan gaya ada orang nangkap roh. Aku belum nih nangkap roh anak dolo. Taka antara bang di lah. Tangkap masukkannya ke truk. Atau misalnya orang kesarungan, misal itu dari datu ini, yang terpelah, yang biasa disebut dengan orang yang dah meninggal disebutkan di sini. Nah, apakah ia memang roh? Kan gaya timbul pertanyaan. Ia bukan roh. Ia adalah sebangsa jin yang menyamar, yang mengatakan atau mengatasnamakan roh, tapi ia sebenarnya bukan roh. Nah, bagaimana membedakan bahwa ia roh? Roh ia tidak mau masuk ke dalam tubuh, tapi roh itu bisa dilihat secara nyata dan bisa dilihat lewat mimpi. Pernah diceritakan dalam suatu buku bahwa ada orang yang berselawat beramai, karena ada yang model pakai berdiri ya, selawat, membaca selawat pakai berdiri. Karena husuknya barangkali karena ikhlasnya dalam beramal, yaitu membacakan selawat. Ada di antaranya kawan-kawannya semuanya melihat dia jolorkan tangannya. Nah, yang si A jolorkan tangannya. Kemudian orang kasal, tanggal penak bepalukan juga rupanya setelah lalu setelah acara selesai, maka orang bertanya, ngapi oi nganokkan tangan kalau penak diampun tadi? Apa katanya Rasulullah? Diampun dengan aku. Jadi seperti ya. Jadi artinya rohani Rasulullah datang kemudian bersalaman dengannya. Apakah ia tidak mustahil? Tidak mustahil. Tidak mustahil. Nah, apa bedanya dengan bangsa jin? Jadi menurut tadi tidak mau masuk ke dalam tubuh. Kenapa tidak mau? Karena roh tidak mau, tidak boleh masuk kalau dua roh. Kita kan ada roh, dimasukin ngage, tidak boleh, tidak seizin Allah, mustahil bahasanya. Itu yang nak kita garis bawahi itu. Roh tidak akan mungkin masuk dalam satu tubuh yang masih ada rohnya. Yang mau masuk ke dalam roh yang ada tubuhnya, yang ada rohnya adalah bangsa jin. Bangsa jin ya, kata Nabi, bisa masuk ke pembuluh darah dan bisa melekat ke dalam hati. Dia bekerja sama dengan nafsu. Jadi setan itu menggoda manusia disebabkan karena hawa nafsu manusia. Makanan setan adalah hawa nafsu. Setan akan melekat selama kita ada hawa nafsu. Maksudnya nafsu yang jelek maksudnya. Dia hanya mondar-mandir pada saat kita mengosongkan hawa nafsu, mengosongkan hal yang jahat. Ia akan mondar-mandir naang lintas. Tidak berani hinggap dia, tidak berani. Jadi yang orang panggil atau yang kesurupan ya adalah sebangsa jin dan bukan ruh manusia yang telah meninggal. Menade masih ya berarti tidak paham mana jin mana ruh. Lawa gila dia nangkap ruh. Lawa gila dia punya ruh lalu nak nangkap ruh juga. Jadi tidak mau dia.
Jadi setan bisa memang diizinkan oleh Allah untuk bisa, tapi ruh tidak. Jadi ruh bisa dilihat tapi tidak masuk ke dalam tubuh seseorang. Itulah yang kadang-kadang kita banyak kena kelabui masuk. Itu dari Datuk Bantilan, Ruhano, itu dari ruh-ruh itu dan sebagainya. Banyak dinasihati kita, betul setan ya pandai. Musuh dalam selimut pandai dia. Nanti dipelesetkannya kita, ada. Jadi orang yang meninggal ia dalam genggaman Allah, artinya dalam pemeliharaan Allah. Jadi tidak bisa nak diganggu tanpa seizin dari Allah. Jadi di sini nanti hawa nafsu di situ ada 7. Sebenarnya hawa nafsu itu ada 1 sebenarnya, yaitu nafsul kamilah. Jadi ibaratnya gitu deh. Pada saat dia kan nyatu dengan ruh. Jadi hawa nafsu itu dapat kita ibaratkan sebagai sifatnya ruh, sifat baik dan sifat jahat. Sifat baik itu adalah yang berkawan dengan akal, dibekali akal. Jadi satu tubuh cuma berlapis-lapis dia. Sampai dengan tubuh kita itu kulit, daging, tulang, gitu, berlapis-lapis. Jadi ruh itu, misalnya ruh kita yang pertama, nafsu yang pertama yaitu nafsul amarah, jeleklah kita umpame. Maka di situ ruh itu akan tertutup oleh hawa nafsunya ya. Jadi tidak bersinar. Jadi 7 tingkatan sampai nak kita bersihkan tuh kotorannya, 7 lapis. Nah, dengan apa kita membersihkannya? Itu mendalam istilah tarekat cuma dengan zikir kan nih. Bersihkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama alhamdulillah bersih. Lapisan pertama. Mulai kita tadi yang sombong dan nagi sombong, yang ingkar dan nagi ingkar, yang takabur dan nagi takabur, yang cinta dunia dan nagi cinta dunia. Berubah. Cuma kadang-kadang masih juga melakukan hal yang kurang baik, tapi cepat bertobat. Tingkatan kedua, bersihkan lagi. Akhirnya masuk tingkatan ketiga. Bisa nanti dibaca, makin bagus kita dah, makin bagus. Bersihkan lagi. Akhirnya tingkatan keempat. Bersihkan lagi. Tingkatan kelima. Bersihkan lagi. Tingkatan keenam. Bersihkan lagi. Tingkatan ketujuh. Maka kita dah tidak ada lagi hawa nafsu yang jahat. Maka seakan-akan kita pada saat ia sudah menjadi malaikat. Dan bahkan menurut Ibnu Arabi, kita sudah menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Karena kita dah tidak ada lagi nafsu yang jelek mempengaruhi kita. Di sini macam Nabi kita tidak lagi ada nafsu yang jelek. Dia dah nafsul kamilah. Kemudian di situ ada sampainya yang sampai yang nafsu yang ketujuh, hebat dia. Setelah fana fillah, dia termasuk orang yang fana kepada Allah nanti. Jadilah apa yang ia mau. Ilmunya tiada kebodohan. Jadi dia tidak ada lagi sifat kebodohan. Bodoh maksudnya mengarah kepada hawa nafsu yang jelek. Kemudian lalu tingkah lakunya tiada dosa. Gimana nak berdosa? Dia dah nak mau nak berbuat dosa, dah nak lagi tikanang. Setan dah tak berani lagi untuk mengotak-atik dia, karena dah dibersihkan. Jadi ruhnya menjadi suci bersih. Jadi mempunyai aura. Ruhnya ya aura. Oleh sebab dia Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat dia berzikir,
auranya, ruhnya ya, bahkan menembus ke tubuhnya, menembus. Karena kekuatan, karena sinarnya tadi yang membuat kita suram tuh ya, ya hawa nafsu kita yang jelek. Aura kita tidak ada, tertutup oleh hawa nafsu ya. Tapi sekala suci, bebas dia keluar, auranya ya, nurnya lah. Nah, sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani pada saat berzikir ya, di rumah angkanya ada lobong-lobong sedikit anaknya di kamarnya, tambus. Orang tilik tidak nampak Syekh Abdul Qadir Jailani, yang nampak hanya cahaya aja, cahaya terang. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam auranya ya, sinar cahaya tubuhnya ya luar biasa. Aisyah kehilangan anak ya, beladik anaknya, jarumnya, mangkiak lampu padam, pelitnya padam. Tiba-tiba Rasulullah datang, tarang rumahan, dapat melihat anak, jarum, bercahaya Rasulullah, karena ruhnya suci, bersih. Karena ruh berasal dari cahaya. Mundaan cahaya cobalah sucikan kita ya sampai yang ketujuh. Tapi apa ya halikan dah dulu. Jadi perlahan-lahan, jadi sampai nafsu yang ketujuh kan ya. Mungkin ya yang dapat kita sampaikan. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Gambaran secara umum, gambaran secara umum. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.